Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita di pertemuan ke-6 ya. Kita belajar tentang pohon keputusan atau decision tree. Tepatnya kita pakai metode algoritma C4.5. Ya, pada pertemuan kali ini langsung saja. Di sini ada decision tree classification task, yaitu maksudnya model dari proses algoritma C4.5. Di sini ada tabel, ada atribut 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kemudian dilakukan proses learn model, proses pembelajaran. Ya, sampai akhirnya di proses pembelajaran ini nanti akan dibuat model sebuah decision tree, maksudnya pohon keputusan gitu ya. Kelas-kelasnya atau atribut-atribut ini nanti akan dibuat menjadi sebuah decision tree atau pohon keputusan. Setelah itu model itu akan setelah model jadi gitu ya, dihitung, kemudian jadi akan di-apply model itu, sehingga adanya diperoleh suatu yang namanya deduction atau nanti hasilnya seperti tabel ini ya, contoh aja. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung aja pada prosesnya, pada langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan algoritma C4.5. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan proses algoritma C4.5 yaitu yang pertama adalah kita pilih atribut sebagai akar atau biasanya disebut dengan root node. Ya, kita pilih root node-nya ya, atau akarnya, atributnya. Nanti bagaimana cara menentukan root node atau akarnya? Nah, nanti itu ada cara tersendiri, yaitu kita nanti menentukannya dengan menggunakan mencari gain yang paling besar gitu ya. Setelah itu barulah kita buat cabang untuk masing-masing nilai. Jadi maksudnya kita membuat cabang pada masing-masing nilainya setelah ketemu nanti gainnya. Kemudian yang ketiga, bagi kasus dalam cabang. Kemudian setelah itu kita ulangi proses 1 sampai 3 lagi sampai nanti semua kasus pada cabang itu memiliki kelas yang sama. Berarti itu sudah tandanya sudah selesai gitu ya. Jadi nanti kita looping ya, kita iterasi mulai proses 1 sampai dengan 3 kita ulang-ulang sampai ketemu memiliki cabang atau memiliki kelas, pada cabang memiliki kelas yang sama gitu ya. Nah, yang terpenting kita mulai dari pemilihan atribut sebagai akar ya, atau menentukan root node-nya. Bagaimana cara menentukan root node-nya gitu ya. Oke. Nah, yang pertama yaitu untuk memilih atribut sebagai akar atau root node didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut yang ada. Jadi nanti untuk mencari gain, nah itu ada rumusnya seperti berikut, yaitu nilai gain S, A sama dengan entropi S min sigma SI dibagi dengan S dikali dengan entropi SI. Nah, dengan keterangan sebagai berikut. S-nya itu adalah himpunan kasus, A-nya adalah atribut, N-nya jumlah partisi atribut A, kemudian SI-nya jumlah kasus pada partisi ke I, dan S-nya jumlah kasus dalam S. Maksudnya apa? S himpunan kasus dan A adalah atributnya. Nah, maksudnya himpunan kasus itu di situ contohnya nanti kalau dicontoh kita pakai contoh playing tenis gitu ya. Nah, di situ nanti ada humidity, kemudian ada yang lain-lain gitu ya. Nah, itu kemudian atributnya apa gitu ya. Nah, nanti kita bisa pelajari lebih detail di contohnya. Pokoknya rumus dari gain yaitu adalah gain S, A sama dengan entropi S min dikurangi sigma dari SI dibagi dengan S dikali dengan entropi SI. Nah, dan entropi sendiri itu apa? Nah, oke, sebelum itu
kita cari dulu entropi, rumus dari entropi yaitu adalah penghitungan nilai entropi berdasarkan rumus, yaitu entropinya sama dengan sigma min PI dikali dengan log 2 PI dengan keterangan sebagai berikut. S-nya itu himpunan kasusnya, banyaknya gitu ya. Kasusnya berapa? Jumlah partisi dalam S, kemudian PI-nya proporsi dari SI terhadap S gitu ya. Nah, oke, langsung masuk ke contoh. Nah, di sini ada kita pakai tabel yang playing tenis, yaitu keputusan bermain tenis. Di sini terdapat outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Nah, jadi maksudnya apa sih di tabel ini, gitu ya? Apa maksud dari tabel ini? Jadi dari tabel ini itu menjelaskan bahwa nanti saya itu kira-kira tepat apa enggak ya ketika bermain tenis, ketika pada outlooknya sunny, temperaturnya hot, humidity-nya high, windy-nya false. Nah, katanya apa ketika saya mau bermain tenis, apakah cocok untuk bermain tenis dengan keadaan-keadaan seperti itu? Nah, di situ dijawab dengan no. Maka nanti kita itu akan bisa memprediksikan contoh outlook, temperatur, humidity, dan windy yang sudah ada ditentukan yang di sini, tapi dengan keadaan-keadaan tertentu, bukan keadaan yang ada di sini. Jadi ketika nanti kita bisa memprediksi lagi ketika muncul dengan apa? Dengan keadaan yang berbeda, outlook yang berbeda, temperatur berbeda, humidity berbeda, windy berbeda. Setelah nanti kita melakukan proses learning dan akhirnya kita menghasilkan sebuah knowledge. Ya, knowledge itu nanti yang kita gunakan untuk memprediksi atau membantu kita untuk membuat sebuah keputusan apakah kita cocok bermain tenis pada keadaan A, B, C, dan D gitu ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Yang pertama yang kita lakukan adalah di sini kita hitung jumlah kasus yang oke. Yang langkah pertama tadi ya. Yang langkah pertama kita harus mencari sebuah root node ya. Membuat sebuah root node atau node 1 atau root, yaitu kita jumlah kasus S. Gitu ya. Jumlah kasus S sama dengan 14. Jumlah kasus no S1 sama dengan 4. Jumlah kasus yes S2 sama dengan 10. Maksudnya apa di sini? Jumlah kasus S itu adalah banyaknya kasus yang ada di tabel ini. Nah, di tabel ini kita hitung yaitu ada 14 kasus. Nah, ada 14 kasus. Kemudian yang berikutnya ada kasus yang no. Kasus yang no kita lambangkan dengan S1. Kasus no kita lambangkan dengan S1. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 4 ternyata. No-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian S2-nya kita lambangkan dengan yes-nya kita lambangkan dengan S2. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10. Oke, jadi benar ya jumlah kasus semuanya 14, yang no ada 4 dan yes-nya ada 10. Setelah itu kita lakukan penghitungan entropi totalnya ya. Entropi totalnya caranya bagaimana? Menggunakan rumus yang tadi. Nah, kita back lagi, kita menggunakan rumus mencari entropi ya. Kita mencari entropi total. Nah, rumus entropinya apa? Nah, entropi S sama dengan sigma min PI dikali log 2 PI. S-nya himpunan kasusnya, PI-nya itu proporsi dari SI terhadap S. Jadi perbandingannya ya. Kayak contoh tadi ya, jumlah no-nya berapa dibandingkan dengan jumlah no totalnya, gitu ya. No dari kasusnya dibagi dengan no semuanya dikali dengan log 2 PI. Oke, kita masuk nih. Jadi entropi totalnya yaitu adalah min 4/14. Min 4-nya dari mana? 4-nya ini adalah jumlah kasus no yang dilambangkan dengan S1. Kemudian
14-nya adalah jumlah kasus S-nya keseluruhan. Jadi dibanding perbandingan tadi ya. Jadi 4/14 kali log 2. Nah, log 2-nya itu dibandingkan 4, ya. 4 itu ada jumlah kasus no, ya. Kemudian dibagi dengan 14. 14 ada kasus S. Ditambah karena tadi sigma ya, ditambah dengan yes yang kedua. Yang kedua ada yes ya. Min yes-nya ada 10 dibagi dengan 14 S-nya kali log 2 10/14. Jadi entropi totalnya yaitu ketemu 0,85 sekian. Selanjutnya, nah, yang berikutnya kita kembali lagi ke sini. Ya. Hitung nilai entropi atribut Claude, gitu ya. Kalau yang tadi entropi totalnya, ya, entropi total. Kemudian sekarang kita mencari hitung nilai entropi atribut Outlook yang Claude. Ya, jadi kita cari yang Claude, gitu ya. Yang Claude Outlook-nya, atribut Outlook-nya Claude. Claude dulu ada berapa jumlahnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Claude ada 4, gitu ya. 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita hitung juga Claude yang jumlahnya yes, yang ada yes-nya. Yes-nya ternyata 4. Jadi keempat-empatnya Claude itu dia memiliki nilai yes. Ya. Jadi jumlah kasus Claude-nya 4, jumlah kasus Claude-nya 0, jumlah kasus Claude-nya yes sama dengan 4. Sekarang kita cari entropi dari Claude-nya. Kalau tadi entropi total, sekarang entropi dari Claude, ya. Entropi dari Claude. Nah, kita cari langsung negatif 0/4 tadi ya, karena nu-nya 0, jumlah totalnya 4, kali log 2 bagi 0/4 ditambah dengan min 4/4 ya, yes-nya 4/4 kali log 2/4/4. Hasilnya adalah Claude-nya 0. Oke, kita lanjut. Setelah ketemu entropi Claude, sekarang kita hitung nilai entropi dari atribut Outlook yang Rainy. Gitu ya. Kalau tadi Claude, sekarang kita cari jumlah kasus yang Rainy. Jumlah kasus Rainy yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata Rainy ada 5. Kemudian kita hitung juga di atributnya ya, di atribut yes or no-nya itu ada berapa. Nah, ternyata yes-nya ada 1, 2, 3, 4 dan no-nya ada 1. Nah, sekarang kita kembali ke rumus lagi, kita cari entropi dari atribut Outlook Rainy. Jumlah kasus Rainy yaitu ada tadi ada 5 ya. Kemudian yang no ada 1, yang yes ada 4. Kemudian kita hitung entropi Rainy-nya. Entropi Rainy yaitu negatif 1/5 kali log 1/5 ya, dengan hasil 0,72 ini ya. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Nah, setelah itu kita cari nilai entropi atribut dari Outlook Sunny. Kalau tadi Claude, Rainy sudah, sekarang Sunny. Ada berapa jumlah kasus Sunny-nya? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Sekarang kita cari yang jumlahnya no berapa dan yes juga berapa ya. Setelah itu kita kembali ke rumus dan kita hitung seperti tadi ya. Dan hasilnya ketemu dengan 0,97. Sekian. Itu untuk atribut Outlook Sunny gitu ya. Nah, berikutnya gen total tadi, gen ini tadi untuk mencari gen yaitu rumusnya ini, gen total Outlook yaitu entropi total dikurangi dengan jumlah Outlook ya, jumlah Outlook dibagi dengan total dikali entropi Outlook. Nah, kita lihat entropi totalnya tadi sudah ketemu dengan 0,86. Itu entropi totalnya, keseluruhannya. Kemudian Outlook per total, nah, negatif ya, ini negatif. Kemudian Outlook per total, ya, Outlooknya berapa? Outlook yang tadi ya, yang apa?
Outlooknya kan ada Rainy, kemudian ada Sunny, kemudian tadi Outlooknya ada, nah ini ada Sunny, Cloudy, Rainy, ada Sunny, Cloudy sama Rainy ya, berarti ada 3. Nah, kita lihat kembali ya. Nah, jadi ada 3 itu tadi, maka di sini juga ada 3. 1, 2, dan 3. Yang 4 per ini ya, ini ada tadi yang pertama tadi kita hitung Cloudy ya. Setelah Cloudy ada Rainy ya. Setelah Rainy baru yang terakhir tadi. Nah, jadi 4 per 14 kali tadi 0, 5 per 14 kali hasilnya tadi ya, entropinya, entropi dari Outlook I. Outlook I itu maksudnya yang tadi. Ada Rainy, ada Cloudy gitu ya. Jadi kali hasilnya tadi, entropinya tadi, entropi Outlooknya. 5 per 14 kali entropi Outlook yang tadi, sehingga ketemu gain total Outlooknya sebesar 0,25. Jadi gain total dari Outlook, bukan gain total keseluruhan, tapi adalah gain total dari Outlook. Oke, berikutnya, sehingga ketika nanti kita cari, ulangilah prosesnya tadi ya, ulangi proses perhitungan entropi dan gain untuk atribut yang lain gitu ya. Dan tadi ada beberapa atribut gitu ya, ada temperatur, humidity, dan windy gitu ya. Masukkan seluruh hasil perhitungan ke dalam sebuah tabel. Jadi biar kamu memudahkan gitu ya. Nah, seperti ini. Sehingga kayak tadi totalnya kita cari total entropinya ya, entropi totalnya yaitu adalah 0,86. Kemudian jumlah kasus totalnya 14. Jumlah kasus yang jawabannya no yaitu ada 4, jumlah kasus yang jawabannya yes ada 10. Kemudian gain total dari Outlook ketemu 0,258 setelah dihitung dengan menggunakan rumus yang seperti tadi. Ya, gain total Outlook sama dengan itu tadi sehingga ketemu dengan 0,258. Ada yang tadi, ada Cloudy-nya ya. Ada Cloudy tadi kan entropinya 0, Rainy entropinya 0,72, Sunny 0,97 gitu ya. Nah, itu setelah ketemu semua ya, ini entropinya ini baru dicari gain totalnya. Gain total dari masing-masing atribut. Nah, setelah itu baru masuk ke atribut yang kedua. Sama juga caranya ya, dicari di temperatur itu ada beberapa value-nya, yaitu ada cool, hot, mild ya. Dihitung seperti tadi, dicari masing-masing dari apa? Entropinya. Ketika entropi sudah ketemu, baru kita mencari gainnya, gain dari atributnya. Nah, setelah itu kita cari juga sama humidity, kita cari entropinya sehingga ketemu gainnya. Windy juga sama, kita cari entropinya baru ketemu gainnya. Nah, dari sini kita lihat manakah yang paling yang paling besar atau kecil. Nah, itulah yang besar atau yang kecil yang kita sebagai apa? Sebagai root node-nya, root node-nya akarnya yaitu adalah humidity. Kenapa? Karena mempunyai nilai gain yang paling tertinggi. Ya, kita balik ke sini. Nah, ini mempunyai nilai yang paling besar sehingga dia humidity sebagai root node-nya. Nah, nilai gain tertinggi adalah atribut humidity dengan nilai 0,37. Nah, humidity high-nya jumlah kasusnya ada 7. Kemudian yang no 4, yang yes 3, normal 7, no-nya 0 dan yes-nya 7. Sehingga kalau kita buat sebuah pohon keputusan, yang pertama di sini ya sebagai root node-nya atau akarnya yaitu adalah humidity. Ya. Setelah itu kita buat 2 cabang yaitu adalah high dan normal. Gitu ya, high dan normal. Kemudian bagaimana di cabang berikutnya untuk high dan normal? Kita lihat di sini. Ya, di sebelah sini jumlah kasusnya 7, no-nya 4, yes-nya 3, gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini
No-nya ada 0. Yang normal itu no-nya 0 sudah pasti di sini kalau apa? Kalau kondisinya normal, dia pasti di sini adalah jawabannya apa? Jawabannya sudah pasti yes. Ya, kita lihat jawabannya sudah pasti yes, karena di sini no-nya 0. Kemudian jumlah kasus atau humidity normal dan 0 untuk no dan 7 dan untuk yes setiap kasus dengan nilai humidity normal pasti hasilnya ada yes. Jadi ketika mau bermain tenis, ketika humidity-nya normal gitu ya, pasti nanti jawabannya yes. Oke. Kemudian berikutnya yang high karena masih ada 2 ya, no-nya ada 4, yes-nya ada 3. Nah, berarti di sini masih ada lagi cabang ya. Berarti ada 1.1. Nah, ini harus kita cari lagi 1.1-nya ya. Di high-nya ini. Nah, cari node berikutnya. Dengan cara yang sama seperti penghitungan node 1, cari node berikutnya dengan memfilter data berdasarkan nilai humidity-nya yang high. Nah, jadi kita buat tabel lagi gitu ya. Nah, tabelnya kita filter dengan humidity yang high. Karena tadi sudah ditentukan di root node pertama, kita pilih sebagai rootnya humidity, kemudian dia high. Ya, humidity yang high. Humidity high-nya kita cari. Seperti awal tadi, mulai dari awal tadi kita cari jumlah kasusnya ada berapa gitu ya. Yang humidity-nya high gitu ya. Nah, kita lihat setelah humidity-nya high, ternyata jumlah kasusnya ada 7, no-nya 4, yes-nya 3. Sehingga ketemu entropi totalnya 0,98. Kemudian outlook ya. Kita ke outlook. Kita cari lagi atributnya satu persatu lagi. Outlook ada cloudy, rainy, sunny. Nah, ini sama juga. Kita cari entropinya lagi, gitu ya. Tapi cloudy, rainy, sunny itu yang pada posisi sudah terfilter, yang humidity-nya adalah high. Maka jumlah kasusnya sudah berbeda lagi dengan yang awal tadi gitu ya. Sehingga ditemukan gainnya 0,699. Temperatur juga sama. Cool, hot, mild kita hitung entropinya, kemudian kita hitung gain totalnya dari temperatur. Sehingga ketemu 0,02. Kemudian ada windy ya. Ketemu sebagai berikut entropinya ada 0,9 dan 1. Gainnya ketemu dengan 0,020. Nah, ini sama ini. Nah, ternyata dari sini gain yang paling besar adalah gainnya outlook. Maka yang berikutnya di cabang berikutnya itu adalah apa? Bisa kita tentukan outlook di sini. Karena mempunyai nilai gain yang paling tinggi. Nah, sehingga outlook menempati cabang yang berikutnya. Di outlook value-nya ada cloudy, rainy, dan sunny. Gitu ya. Berarti ada berapa? Ada 3 cabang gitu ya. Sehingga ada cloudy, rainy, sunny. Ada memunculkan 3 cabang gitu ya. Setelah itu baru dari cloudy, rainy, dan sunny kita lihat manakah yang nilainya kosong. Oh, ternyata di cloudy ini ada kosong. Berarti cloudy ketika outlooknya cloudy, dia posisi langsung yes. Ketika posisinya apa? Sunny, kan di sini yes-nya 0 ya. Di sini yes-nya ini maksudnya tanda tanya ya, di rainy ya. Rainy karena masih ada angkanya. Nah, di sini berarti langsung kalau sunny berarti artinya langsung apa? Di sini kan yes-nya kosong, berarti dia no. Nah, jadi cloudy, rainy, sunny. Jadi ketika humidity-nya high, dia langsung mencari outlook-nya. Lihat outlook. Oh, outlook-nya ternyata cloudy. Berarti kalau cloudy dia langsung bisa, ternyata keputusannya bisa bermain tenis. Tapi kalau outlook-nya rainy, nah harus jalan lagi ke proses berikutnya. Kalau sunny, ternyata outlook-nya sunny, berarti tidak cocok untuk bermain tenis. Nah, sekarang kita ke rainy. Kita hitung lagi, kita filter lagi yang outlook-nya adalah rainy. Nah, dari sini kita filter lagi. Tabelnya menjadi rainy-nya, outlook-nya menjadi rainy. Sorry ya. Kita jumlah lagi, kita cari kasusnya lagi, rainy-nya berapa gitu ya. Sehingga kita nanti
menjadi sebuah tabel seperti ini. Nah, kita temukan ya. Ternyata dari sini jumlah kasusnya 2, no-nya 1, yes-nya 1, temperatur tinggal 2 kan tadi ya, temperatur sama windy ya. Ketika sudah kita filter lagi, ternyata gainnya dari temperatur itu 0 ya. Setelah entropinya ketemu, cool, hot, mild-nya ketemu, gainnya 0, windy-nya 1 tadi ya. Windy-nya 1. Nah, di sini ada windy-nya 1, entropinya 0, 0 dan 0 ya. Sehingga gainnya ketemu 1. Maka yang paling terbesar adalah gain dari windy. Maka yang kosong tadi, cabang yang kosong tadi berarti ditempati oleh windy. Nah, maka di sini windy ya. Nah, di windy ada false sama true. Kemudian kita lihat false-nya ya, berarti ada false. Kalau ke false itu no-nya 0, yes-nya 1. Berarti ketika windy dia false, jawabannya berarti dia apa? Yes. Berarti di sini nanti pasti ketika humidity-nya high, outlook-nya rainy, windy-nya false, maka dia cocok untuk bermain tenis, yes. Setelah itu kalau berikutnya, yang cabang berikutnya, yang angka 1 adalah no, maka adalah windy-nya adalah true, berarti tidak baik untuk bermain teknis. Maka di sini jawabannya adalah no. Setelah ketemu seperti ini semua, maka pohon keputusannya berarti dia sudah selesai gitu ya. Maka pohon keputusan ini adalah merupakan suatu knowledge baru yang bisa kita terapkan kepada keadaan-keadaan yang baru gitu ya. Kita contohnya di sini. Nah, di sini ada outlook-nya rainy. Ini tidak ada di kejadian ini. Kejadian kita cocokkan ya. Kejadian ini tidak ada di tabel yang tadi gitu ya. Outlook-nya rainy, temperaturnya hot, humidity-nya high, windy-nya true. Nah, ini play-nya no. Kita cocokkan. Outlook-nya dia rainy. Nah, kemudian hotnya temperaturnya sorry mana? Kita lanjut ya. Temperaturnya high ke temperaturnya hot. Kemudian humidity-nya high. Humidity-nya high, kemudian windy-nya true, play-nya no. Nah, maka kita terapkan yang tadi sehingga hasilnya ini ya. Nah, jadi if ya. Tadi kan hasilnya yes sama true ya. If humidity ya high, ya, if humidity-nya high, nah ini knowledge-nya nanti yang kita peroleh. If humidity high, ya, humidity high ini. Nah, and outlook ya ini, and outlook-nya sama dengan rainy ya, outlook-nya rainy ya. Outlook-nya rainy, and lagi ya. And lagi. And outlook-nya rainy, kemudian kan lari ke windy ya. Nah, kita lihat di windy-nya ini. Windy-nya ini kan ada windy-nya ya, windy-nya rainy ya. Rainy and lagi windy, and windy sama dengan true gitu ya. Maka tidak cocok bermain tenis. Jawabannya adalah no gitu ya. Jawabannya no. Kemudian satunya lagi, if humidity ini kalau humidity-nya nanti false, kita ulang ke sini, maka hasilnya nanti yes ya. Nah, kita lihat outlook-nya rainy. Kemudian humidity-nya high. Nah, windy-nya true, maka dia pasti jawabannya di sini no. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memprediksi hal yang baru, maksudnya yang belum ada kejadiannya di tabel ini. Knowledge yang sudah jadi ini bisa kita gunakan untuk memprediksi keadaan baru ketika kita mau bermain sebuah tenis gitu ya. Jadi intinya dari dari awal tadi ya, dari sebuah tabel yang sudah punya data gitu ya. Ada beberapa data gitu ya.
itu bisa kita learning gitu ya, atau kita maksudnya kita proses gitu ya dengan menggunakan teknik Poisson ya, tepatnya pada algoritma C4.5. Itu nanti dia setelah kita proses akan menghasilkan sebuah knowledge, dan knowledge itu nanti bisa kita gunakan untuk memprediksi kasus baru kan, maksudnya pola kasus baru yang belum pernah terjadi gitu ya, sehingga nanti akan diketemukan prediksi dari kasus tersebut. Oke, saya rasa itu dari pertemuan kita kali ini, di pertemuan ke-6 yaitu algoritma C4.5 ya, pohon keputusan. Mohon dipahami dari video ini sehingga paling tidak nanti kalian bisa paham beberapa metode gitu ya, metode dalam data mining. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.